Tolong saya. Gali gundukan tanah ini. Tolong saya. Sangat lelah bang. Akhirnya hampir pulang kerja. Mandor bilang lokasi ini peninggalan Tang. Tapi kita tidak dapat apa-apa. Lin Yue tahu, berani sekali kamu malas-malasan. Tak heran, tidak ada apapun. Bukan begitu. Aku baru istirahat sebentar. Berani kamu membantah. Semua orang, pulang kerja semua. Kamu terus gali buat aku. Pulang kerja nih. Bagus banget. Pulang kerja. Sial banget. Ahahaha. Shenlong Dingku akhirnya muncul kembali. Ding naga suci. Ini adalah naga Ding, harta naga. Terkubur di tanah selama ribuan tahun. Karena kamu sudah menggali aku keluar, maka kamu adalah tuan baruku. Ada harta di lokasi kerja ini. Tuan, aku bisa bantu hidup abadi. Juga bisa membantumu cari uang. Bisa cari uang juga? Cari uang. Kuali naga sakti. Kamu bilang bantu aku cari uang. Benar, Tuan. Aku ubah 2 benda jadi harta berharga. Benarkah? Lalu? Kalau gitu pakai cangkul ini saja. Untuk benda satunya lagi. Semakin berharga benda milik Tuan, barang yang dibuat lebih berharga. Kalung perak ini paling berharga bagiku. Pakai ini saja. Cangkul besinya berubah jadi perak murni. Tuan, proses peleburannya sudah selesai. Aku mau istirahat dulu. Kuali naga sakti ini bisa masuk ke dalam tubuhku. Pantas saja disebut benda ini sangat praktis. Luar biasa banget. Aku harus jual perak ini cepat. Aku tidak perlu bekerja lagi. Hei bos, aku mau jual sebuah harta karun. Apa harta seorang pekerja migran? Kami di pavilion harta karun tidak mau menerima barang sampah. Apa barang berharga yang kamu punya? Kami di pavilion harta karun tidak mau menerima barang sampah. Apa salahnya jadi buruh bangunan? Kamu bilang ini harta berharga ya? Ini adalah pacul perak murni. Beratnya cuma 7 jinlo. Aku tawarkan 20.000 yuan untukmu, Nona, asalkan kamu bersedia menjualnya. Aku bisa transfer uang ke kamu. Liontin perak nilainya 600 yuan. Paculnya cuma puluhan yuan. 2 barang total kurang dari 1.000. Begitu dijual, laku sampai 20.000 yuan. 20.000 ya? Sepakat? Alipay menerima transfer sebesar 20.000 yuan. 20.000 cepat didapatkan. Beli barang berharga dengan uang ini. Nanti barang berharga. Hei, lihat dong, giok liontin ini. Ini loh, giok hetian kelas atas. Giok putih hetian. Kedengarannya bagus banget. Berapa harganya? Aku mau yang ini. 20.000 yuan. Berapa? 20.000. Aku baru jual pacul perak murni. Baru saja dapat uang 20.000 yuan kalau aku beli giok ini. Bukankah aku tak punya uang? Lihat dong, barang yang sangat bagus ini loh. Woi, bos. Kamu mau beli batu giok nggak? Aku punya gelang giok putih hotan. Gelang ini harganya 100.000 asing. Meskipun sekarang sudah patah, tapi masih bisa buat beberapa mani. 20.000 yuan, kamu mau beli nggak? Kak, lihat gelang giokmu ini udah hancur parah. Masih mau dibuat manik-manik? Ini udah rusak total. Ini cuma sampah yang nggak berharga. Ini kesempatan bagus loh. Gelang ini giok hetian juga. Peduli apa hancurnya? Sampai seperti apa? Aku akan gabungkan ini di Bagualur. Asalkan bahannya nggak bermasalah, sudah cukup. Hei kak, jual gelang ini ke aku ya. Boleh, gini aja. 8.000 yuan untukmu. Kak, gelangmu sudah hancur. Paling banyak 800 doang. Ya udah deh. 800 ya, 800 saja. Deal. Uangnya udah aku transfer. Akhirnya dapat bahan yang cocok. Bahan lain ini jadi emas saja. Kenapa cewek ini malah beli sampah dan malah semangat banget kayak gini? Ding naga sakti, cepat keluar. Aku merasakan aura emas. Tuan, ini untukku ya. Kuali dewa naga. Untuk apa emas itu? Aku sudah terlalu lama terlelap. Kekuatanku sudah banyak yang hilang. Sekarang butuh istirahat sehari buat Tuan. Berikan aku emas. Aku bisa memulihkan lebih banyak kekuatan buat harta untuk tuannya. Emas kali ini cuma 1 gram. Buat bayi baru saja. Nanti kalau aku punya cukup uang, aku akan membelikanmu 1 kilogram emas. Biar kamu bisa makan sepuasnya. Terima kasih banyak, Tuan. Sekarang, buat barang baru dulu. Gelang giok pecah 800 rupiah dan kacang emas 1.000. Siapa tahu hasilnya bagus. Tuan, proses penggabungan sudah selesai. Aku mau kembali untuk istirahat sekarang. Kembalilah, kuali dewa naga. Gelang patah jadi gelang emas jadi. Benar-benar sebuah karya seni. Aku harus segera menjualnya. Bos, saya jual gelang giok. Aduh, ini
pekerja migran gelang giok pecah kemarin ya. Kamu tidak mungkin mau menjual gelang giok pecah milikmu itu kan? Silahkan pulang saja. Tempatku tidak mau menerima sampah. Kamu yakin gelang giok ini tidak mau terima? Kualitas giok ini, kemahiran ukirnya. Wah, giok bertata emas ini dibuat sangat sempurna ya. Ini benar-benar kerajinan tingkat master. Boleh saya tanya? Ini karya master siapa ya? Bos, anggap ini buatan saya sendiri. Aku tak bisa bilang itu hasilku. Kamu ternyata punya keahlian sehebat ini. Gelang giok ini benar-benar kualitas tertinggi. Aku tawar 400.000 untuk ini. Harganya pasti sangat adil. Barang ini cuma kurang dari 2.000. Ternyata saya untung 400.000. Oke, deal. Alipay menerima transfer 400.000 yuan. Kaya. Tuan ini, master. Meskipun kamu sekarang belum terkenal, tapi keterampilanmu benar-benar ahli. Kalau kamu punya keahlian ini, mending aku perkenalkan kamu sebuah pekerjaan. Pekerjaan yang bisa menghasilkan 600.000. Berapa? 600.000. Iya bos, jangan bohongin aku ya. Aduh, mana mungkin aku bohongin kamu. Di toko kami nih, ada seorang pelanggan lama. Aku ingin buat giok emas jadi pusaka. Bahan utamanya cuma emas dan giok. Tapi sayangnya, pengrajin di toko aku nih, keahliannya tidak terlalu bagus. Jadi dia minta tolong aku. Asalkan keahliannya cukup hebat. Setelah barangnya selesai dibuat, satu buah dikasih 600.000 loh. 600.000. Kuali naga ajaib. Bisakah kamu menyempurnakan rui giok itu? Tenang saja Tuan. Ini cuma benda biasa dunia fana. Bagi aku, hal yang sangat sepele. Cuma butuh 1 detik untuk menyelesaikannya. Bagus banget deh. Pesanan 600.000 ini aku terima. Tidak perlu bicara banyak lagi. Kamu kasih tahu lokasi pembuat rui giok. Tunggu aku sebentar ya. Membuatnya cuma sekejap buat Ding Shenlong. 600.000 ini benar-benar uang muda. Ayo, ini alamatnya. Kamu yang dimaksud Tuan Han. Ahli ukir giok. Masih sangat muda. Bisa nggak sih? Kain ini harganya jutaan rupiah. Mau jadi pusaka keluarga Ruyi, kalau kamu merusak bahanku, aku bisa rugi besar dong. Bos, Zhang, kalau aku sampai merusak ukiran gioknya, aku bayar 10 kali lipat, oke? 10 kali lipat. Berani banget. Aku kasih kamu kesempatan ini. Kalau hasil kerjamu memuaskanku, aku transfer 1 juta sekarang. Liu Lao, antar dia ke ruang kerja. Nona, silakan. Ding Shenlong keluar. Ding Shenlong selesai menyatu. Pantas saja ini Ding Shenlong. Giok Ruyi ini sangat cantik. Ini pasti puasin Bos Zhang. Tuan keluarga, apakah kita terlalu gegabah? Ahli ukir giok biasanya orang tua. Gadis ini masih sangat muda. Takutnya kemampuannya tidak memadai deh. Kalau sampai merusak bahan giok kita, kamu ngomong gini, aku jadi bener-bener gak yakin deh. Dia seharusnya belum mulai sekarang. Liu, cepat pergi, halangi dia, oke? Kalian mau halangi siapa? Kamu belum mulai mengukir kan? Wah, bagus banget. Pasti kamu merasa gak yakin ya? Gak apa-apa kok. Kami gak akan menuntut apa-apa. Enggak kok. Aku udah selesai mengukirnya. Hah? Apa? Apa yang udah selesai diukir? Tamlah. Bahan mahalku ini rusak total. Siapa yang bilang bahannya rusak? Nona, coba kamu dengerin omonganmu sendiri. Bahan sebesar itu mau diukir jadi giok Ruyi atau giok berlapis emas. Bahkan Master Giok datang juga. Dia butuh beberapa hari juga. Kamu baru masuk semenit doang. Kamu bilang kamu selesai mengukir. Bahan ini... Mana mungkin tidak rusak. Aduh. Siapa yang bilang bahan ukirnya gagal? Hah? Ini. Siapa yang bilang bahan ini rusak? Mana mungkin bisa begini? Garis-garisnya sangat lancar, teknik ukirnya terasa natural, kombinasi emas sempurna. Teknik ukir level seperti ini hanya 1 di seluruh kota. Dan dia cuma butuh 1 menit. Kemampuan ukir garis ini jauh lebih dari banyak master. Wah, kamu bisa mengukir secepat ini? Giok Ruyi yang sangat bagus. Gerakan pisau ini sangat lancar. Batu giok ini memang begini. Hahaha, Master, tadi saya terlalu tidak sopan dan gegabah. Nama saya Zhang Zuo. Boleh saya tanya nama Agung Master? Nama saya Li Haitang. Bos Zhang, tidak usah bersikap seperti ini. Hanya sedikit orang percaya pemuda ini. Keahlian tingkat tinggi seperti ini. Apalagi kamu masih beri aku kesempatan. Master benar-benar punya jiwa yang luas. Baik, saya langsung saja.
Aku transfer kamu sekarang juga. Alipay masuk 1 juta yuan. Tuan Guru, tunggu sebentar. Saya masih punya hadiah untukmu. Ini mutiara yang aku simpan bertahun-tahun. Pedang untuk pahlawan. Mutiara ini cocok untukmu. Bos ini benar-benar dermawan. Sekarang ada bahan sintesis baru. Terima kasih banyak, Bos Zhang. Baiklah, saya terima saja. Saya sudah lewat 1 juta. Harus cepat tingkatkan kuali naga suci. Halo bos. Saya mau beli emas. Mau beli berapa gram nih? Saya beli 1 kilogram. Apa? Kamu mau beli emas 1 kilogram? Kenapa? Tidak boleh? Tentu saja boleh. Tapi emas 1 kilogram ini nilainya mencapai 1 juta yuan. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Saya datang untuk membeli. Tentu saja punya uang. Aduh, maaf saya terlalu terburu-buru tadi. Tunggu sebentar ya. Lihat sendiri kualitas emas ini ya. Emasnya tidak ada masalah. Langsung transfer saja. Oke deh. Akhirnya aku dapat emasnya. Cepat cari tempat sepi untuk upgrade. Tak ada orang di sini. Ini memudahkanku upgrade Ding Naga Suci. Ding Naga Suci, keluarlah. Ini emas untukmu dari Shenlong Ding. Cepat serap ini. Ding Naga Suci. Ini emas yang aku siapkan untukmu. Cepat serap ini. Upgrade berhasil. Kamu kok jadi warna emas? Tuan, aku sedang memulihkan kekuatanku. Setelah upgrade kali ini, aku bisa sintesis 2 kali sehari. 5 kilogram emas untuk upgrade berikutnya. Nanti satu sisi akan jadi emas. Akhirnya, aku menemukanmu. Serahkan emas yang kamu beli itu. Ini pegawai toko hari ini kan? Aduh, dia datang untuk merampas emas. Kamu tidak berguna. Ceroboh sekali. Cepat kejar dia. Mereka mengejarku sangat ketat. Mereka pasti akan segera menemukanku. Aku harus cari alat bela diri, pistol air, dan besi. Aku nggak yakin ini senjata. Cepat gabungin. Bangsa. Bikin gue ngejar lama banget. Kalau gue bikin kamu berdarah, nenek besar. Akhirnya si cucu nemuin kamu. Wah, mana sombongmu tadi? Hehe. Mana gue berani sombong? Bos gue dateng. Gue bantu kamu ngasih dia pelajaran. Wu Yue, kau sampah tidak berguna. Suruh tangkap orang, rampas emas. Siapa suruh kamu sujud ke dia? Bos, dia punya senjata. Aduh, Wu Yue hanya butuh pistol mainan. Bikin kamu takut? Nenek besar. Anda orang yang besar hati. Anggap aja gue kentut. Lepasin gue deh. Kamu pikir bisa lepas begitu aja? Alasan apa? Kasih gue kesempatan. Gue siap kasih 600.000 ganti rugi. Ini giok peninggalan keluarga gue. Bahannya giok mahal banget. Nilainya minimal 400.000 loh. Berapa? 400.000 ya. Jade dan transfer total 1 juta. Uang beli emas saya gratis. Untung banget. Kasih giok itu ke aku. Mana 600.000 punyaku? Aku segera scan ke kamu. Untung kamu tahu diri. Sekarang minggat sana. Pergi. Wah, aku dapat giok juga nih. Tuan Zhang memberiku mutiara terakhir. Bahan gabungannya cukup lagi deh. Tidak tahu dua benda ini jadi apa ya. Kuali naga suci. Keluar. Tuan, butuh aku gabung lagi? Lihat apa yang bisa mereka hasilkan. Tuan, percobaanmu hari ini sudah habis. Aku pulang istirahat duluan. Oke. Giok dan mutiara 600.000. Kuali naga suci menyatukannya. Ukiran giok naga Phoenix besar ini pasti laku jutaan dengan mudah. Bos, sini dong. Lihat aku berapa nilai giok ini ya. Patung giok 2 naga ini bagus. Sangat detail dan indah. Terutama teknik menanam mutiara ini. Bahkan terasa sangat menakjubkan luar biasa. Ukiran giok ini setidaknya 1,3 juta. Bukan orang biasa yang bisa memilikinya. Barang giok ini Mana mungkin ini milikmu?
Aku bawa ini untuk dijual. Kalau bukan milikku, milik siapa lagi? Lihat penampilanmu yang miskin kucel ini. Sama sekali tidak terlihat seperti orang yang berhak punya giok ini. Jangan-jangan kamu nemu ini ya? Siapa yang bilang ini aku temukan? Aduh. Ukiran giok ini dihiasi mutiara. Itulah yang kuberikan kepada Master Lee. Beraninya kamu bilang ini kamu temukan. Maaf, orang Lee tidak sopan. Mohon maafkan dia banyak-banyak. Cepat minta maaf sama Tuan Lee. Maaf Tuan Lee. Aku tadi bodoh banget, mata buta, tidak mengenali Anda. Demi muka, Tuan Zhang. Hari ini saya tidak akan mempermasalahkannya. Hei, Ayo lihat giok saya lagi, ya. barang giok ini sangat halus. Tak sangka Lee ahli emas tangani. Bahkan giok zamrud dan mutiara ini... Bisa disatukan dengan sangat sempurna. Hei, Lao Zhang, apa maksud dirakit? Ini jelas alami banget loh. Kamu ngerti tidak? Master Lee, batu giat milikmu ini, saya sangat menyukainya. 1,3 juta. Bolehkah kamu melepaskannya? Hei, Lao Zhou, ini kan toko saya loh. Master Lee, saya tawarkan 1,5 juta. Oke. Kamu memang kaya raya, saya tidak mau rebutan sama kamu. Master Lee, saya segera transfer uang ke rekeningmu. Peringatan dari bank untuk Anda. Uang 1,5 juta masuk ke rekeningmu. Keahliannya benar-benar mengalahkan karya alam. Bos Zhang, kamu belum memperkenalkan? Bos, yang ini loh. Oh, nama saya Zhou Yao. Baru saja saya lihat karyamu. Batu giat ini sungguh luar biasa sampai saya terpesona. Kamu mau mewakili, ya? Keluarga Zhou kami hadiri pertemuan Master. Master keluarga Zhou kami. Karena sakit, tidak bisa hadir, butuh seseorang untuk menggantikan posisi itu. Tuan Lee, dengan kemampuan Anda, pasti bisa meraih juara pertama. Hadiahnya bahkan mencapai 2 juta loh. Berapa? 2 juta. Asalkan kamu berhasil menjadi yang teratas, kamu langsung mendapatkan 2 juta. Aku punya ding naga suci loh. Juara pertama pasti mudah banget kan? Ini lebih menguntungkan. Aku harus bayar biaya material sendiri. Ikut lomba dapat 2 juta. Baik. Sepertinya aku tidak bisa menolaknya lagi. Aku ikut turnamen master ini. Kamu tahu juara tahun ini siapa? Bukan begitu? Aduh, mereka lebih awal. Ambil semua barang yang diukir. Hanya 4 bahan sulit diukir ini. Apa? Ketiga master ini ternyata licik sekali. Tuan Lee, apakah Anda masih punya keyakinan? Tentu saja punya keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan, mana mungkin aku datang ke sini? Wah, ini Tuan Muda Zhou. Aku penasaran apa yang disiapkan keluarga Zhou kali ini. Keluarga Zhou mengundang Master Genius kali ini. Ingatannya yang paling kuat di sini. Dialah orangnya, Master Lee. SH, aku belum pernah lihat itu. Aku juga belum dengar orang ini. Hei, Tuan Muda Zhou, kamu jangan-jangan sudah ditipu ya? Kemampuan Master Lee itu tidak bisa kalian bayangkan sama sekali. Masih bilang ditipu? Saya bisa memberitahu kalian secara langsung. Semua orang yang hadir di sini, Master Lee bisa di lokasi ini. Menyelesaikan ukiran secara langsung. Oh, lebih baik minta Master Lee bertindak. Biarkan kami lihat seberapa hebat kamu. Master Lee, keempat bahan ini tidak mudah loh. Lebih baik Anda pilih dulu batu King Tian atau batu Shaoshan. Relatif lebih mudah. Boleh saja. Saya tidak peduli manapun. Master Lee, hari ini kamu bisa ukirannya kan? Supaya kami bisa melihat kehebatanmu. Lagi pula, kami butuh setidaknya 1 minggu untuk mengukirnya. Tentu saja bisa. Saya bisa menyelesaikannya dalam sekejap. Tapi teknik ukir ini warisan keluargaku. Saya butuh ruang kerja yang terpisah. Kalian punya ini di sini? Tentu ada. Di lantai 2 ada ruang tersembunyi. Kalau kamu mau ukiran di sini, pergi saja sendiri. Baik. Shen Longding keluar. Shen Longding berhasil disintesis. Pantas saja ini Ding Naga Sakti. Dengan jurus set ini, lihat apa lagi yang mereka katakan. Selesai. Orang ini benar-benar keras kepala banget. Ini ukiran batu King Tian dan Shaoshan. Mana semudah itu sih? Hanya untuk merancang karya seperti apa? Sudah memakan banyak waktu loh. Aku rasa dia benar. Orang ini nggak bikin barang jadi. Kita di sini membuang waktu, ya. Teman-teman, aku sudah selesai mengukirnya. Teman-teman, aku sudah selesai mengukirnya.
Mana mungkin ini? Wah, ini stempel batu King Tian dan Shoshan. Hahaha. Aku sudah bilang dari tadi, Master Li pasti bisa. Hahaha. Lihat saja Tuan Chen. Ini tidak mungkin. Ketepatan ukiran stempel ini. Kenapa bisa setinggi ini? Hanya mesin yang bisa menyelesaikannya. Bagaimana kamu selesai secepat ini? Aku tidak percaya. Ini pasti sudah disembunyikan sebelumnya. Chen Lu, jangan sampai kemampuanmu kalah. Tapi kamu nggak mau ngaku. Betul, kamu pemula, menyerah saja jujur. Hahaha. Aku tidak percaya. Aku akan memeriksa ruang kerja sendiri. Li Haitang, buat karya baru dari biji sisa. Aku anggap kamu nomor 1. Bisa aja, apa susahnya sih? Aku naik duluan. Ini situasi apa sih? Ini kebetulan banget loh. Kamu tadi bekerja di sini kan? Terus gimana lagi? Tempat ini sepertinya tidak menyembunyikan apa-apa. Ayo mulai. Ini teknik rahasia turun-temurunku. Tidak boleh dilihat orang luar. Jangan-jangan kamu punya trik tidak terpuji yang tidak pantas untuk ditunjukkan ya? Terserah kamu mau pikir apa. Kamu boleh melakukan semua pemeriksaan, tapi kamu tidak boleh lihat caraku. Baik. Di lokasi Shenlongding. Sintesis Shenlongding. Berhasil. Shenlongding kembali. Apa yang kamu katakan tadi? Apa yang berhasil? Menurut kamu, Mana mungkin ini? Kamu benar-benar menggunakan biji persis. Biji zaitun sudah selesai diukir. Aduh, aku rasa dia tidak bisa mengukirnya. Aduh. Bagaimana Guru Li? Ini benar-benar buatanmu? lalu apa lagi? Reaksi Chen Lu belum jelaskah? Bagaimana bisa begitu rapi? Ini lebih hebat dari mesin bubut. Aku tidak terima. Aduh. Ini namanya mengakui kesulitan. Keterampilan Li memang tak tertandingi. Chen Lu, sekarang saatnya menepati janjimu. Li Master yang terbaik juga dapat hadiah 2 juta rupiah. Ternyata benar hadiahnya 2 juta. Meskipun hadiahnya sebesar 2 juta, tapi aku mau tambah 1 juta lagi. Beli 2 kerajinanmu yang diukir. Walaupun bahan kedua karya ini biasa. Tapi Guru Li, keahlian ukirmu sudah mencapai puncak kesempurnaan. 1 juta ini, tolong pastikan untuk menerimanya. Baik. Baiklah, aku terima. Bank mengingatkan Anda, 1 juta masuk ke rekeningmu. Dengan 1 juta ini, aku bisa beli emas. Jadi, di Naga Suci kembali bisa naik level. Naik level lagi. Di Naga Suci, kamu bisa melakukan apa kali ini? Peningkatan level kali ini, aku bisa sintesis sesuai perintahmu. Bukan lagi sintesis acak. Sedangkan peningkatan level berikutnya dibutuhkan 10 kg emas. Untuk melakukan sintesis sesuai permintaanku. Asik banget. Untuk emas senilai 10 juta, aku pasti bisa dapat uang nanti. Pulang dulu, naik ke atap lantai atas. Di tanganku masih ada ratusan ribu. Bisa beli beberapa barang untuk disintesis, sama sekali tidak masalah. Sayangnya, sang master itu sudah selesai. Andai ada beberapa lagi datang, ini benar-benar tipu daya. Halo, Bos Joe. Ada apa cari saya? Ada apa, Bos Joe, cari saya? Beberapa sampah itu tidak terima. Terutama yang bermarga Chen. Dia langsung bawa gurunya kemari. Ngomong-ngomong ingin mengalahkan kamu. Mengalahkan aku? Iya, mereka tawarkan hadiah lebih besar. Kamu cuma perlu mengalahkan lawan. Bisa dapat hadiah 4 juta. 4 juta? Kirim alamatnya ke aku. Aku pergi ke sana sekarang. Oke. Nah, ini cek senilai 4 juta. Berani terima tantanganku?
Kalau gitu ayo. Terima kasih. Sudah kirim uang cepat? Kalau gitu aku tidak buang waktu. Langsung pergi duduk di lantai 2. Tunggu. Ada syarat untuk ukiran kali ini. Kita pakai batu Changhua dan balin buat plakat ukiran tembus. Aku buat bagian burung phoenix, kamu buat bagian naga. Berani tidak terima tantangan ini? Kamu jadi peserta lomba sekaligus. Jadi juri juga. Walaupun kamu yang menang, kemenangan itu pun tidak terhormat. Ini bukan masalah. Aku pergi kerjakan duluan. Aku bukan yang dulu lagi buat barang yang ditentukan. Sama sekali bukan masalah. Guru, papan ukiran batu sudah dilaci ruang kerjamu. Ding naga suci keluar. Ding naga suci. Gabungkan batu jadi patung naga. Baik, Tuan. Bandingkan denganku, sama sekali tidak tahu diri. Berhasil. Kembali sini. Bagaimana mungkin ini? Ketelitian batu Li Haitang bahkan melebihi mesin. Guru Sitian, di atas ukiran batumu, kenapa ada bekas perabotan di sini? Benar-benar ada loh. Ini diukir secara manual. Kenapa masih ada bekas mesin? Jangan-jangan dibentuk dengan cetakan saja? Ini bukan buatan aku. Murid durhaka ini. Itu ide bodohnya sendiri. Guru, bagaimana bisa Anda bicara begitu? Yang mengusulkan untuk mengukir pakai mesin. Ide itu kamu yang pikirkan ya? Tak akan kalah cepat dari Li. Dime, aku tidak punya murid sepertimu. Ini bukan urusanku. Ini. Guru. Wah, mereka memang sekelompok penjahat ya? Tapi cek 4 juta ini. Asli. Bagus. Cek 4 juta ini buatku sangat penting banget. Nanti ada hal bagus lagi. Ingat, panggil aku ya. Wah, kebetulan banget ya. Aku butuh hal bagus. Lomba apa lagi? Aduh, lomba nggak ada tiap hari. Lagi pula, kamu kalahkan Sitian dan Chen Lu. Ahli biasa tak berani tantangmu lagi. Begini ceritanya, aku kenal seorang orang besar. Sekarang kita kumpulkan banyak ahli. Buatkan dia benda pusaka, ya. Asalkan dapat pengakuan dari bos besar dan ikut terlibat dalam proses pembuatannya. Kamu bisa mendapatkan 5 juta. 5 juta? Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Zhou Yao merekomendasikan seorang ahli padaku. Katanya keahliannya tidak tertandingi. Bisa selesaikan pelindung naga. Orangnya seharusnya segera tiba. Nanti kalian bertiga harus kerjasama ya. Kak Ji, ahli Li Haitang, sudah aku bawa untukmu. Kak Jie, ahli Li Haitang, sudah aku bawa untukmu. Keahlian ahli Li. Benar-benar tak ada tandingannya di dunia. Dia bisa menyelesaikannya sendirian. Semua permintaanmu. Master Heng Hong dan Master Du baru saja datang. Memperkenalkan diri sendiri seperti itu. Tapi aku, Wan Jie, aku butuh karya super berkualitas. Aku izinkan kalian pahat di bidangmu. Mengerti? Aku paham keinginan Tuan Wan, tapi waktu tidak menunggu siapapun. Kalau Tuan Wan menyerahkan sepenuhnya pada saya untuk mengukir, kita dapat hasilnya hari ini juga. Kalau bekerja sama dengan orang lain, berarti aku harus menunggu progres orang lain juga terlalu lambat. Guru Li, hati-hati bicara besar, lidahmu keseleo. Bos Wan, yang aku inginkan adalah mahakarya mutlak. Harus sangat hati-hati. Bagaimana mungkin selesai sehari? Sekarang ketiga bahan ini semuanya masih polos sama sekali. Kedua guru, tenang dulu ya. Lagi pula, Guru Li. Ucapannya itu benar semua. Kak Jie, biarkan Guru Li mencoba saja. Apapun risikonya, aku bersedia menanggungnya. Kamu yang menanggung? Mencari ketiga bahan ini menghabiskan banyak sekali energiku. Kamu berani menanggungnya begitu saja? Kak Jie, kemampuan Li luar biasa. Asalkan dia yang mengerjakannya, dalam sekejap saja bisa memenuhi semua permintaanmu. Baik, Zhou Yao, aku percaya kamu sekali ini. Kalau sampai gagal, kerugian 30 juta ini harus ditanggung oleh keluarga Zoumu. Kalau Master Li benar-benar gagal karena kesalahan sendiri,
30 juta ini. Keluarga Zhou saya bersedia membayar semuanya. Aku percaya padamu. Apa yang ingin dibuat Tuan Wan? Sebuah papan pelindung naga. Terbuat dari kayu eboni kualitas terbaik. Mengukir naga dari giok es ayam. Lalu gunakan kerang mutiara untuk menanamkan sisik naga. Kalau hasil kerjamu cukup bagus, aku akan memberimu 5 juta. Kalau hasil kerjamu jelek, Zhou Yao akan bayar 30 juta. Aku bersedia membuat barang jadi ini. Aku nggak tahu ada ruang kerja. Belok kanan di depan, itu tempatnya. Ding, naga suci muncul. Gabungkan benda jadi plakat pelindung. Bisa, tapi Tuan, di sini ada 3 bahan. Aku hanya bisa gabung 2 material. Aku coba sekali lagi ya. Mulailah. Penggabungan selesai. Lagi. Bagus, bagus, bagus. Dengan begitu, jarak 10 kilogram emas. 1 langkah lebih dekat lagi. Kamu kembali dulu. Gurumu sama sekali tidak bisa melakukannya. Bahkan kalaupun bisa melakukannya, Itu juga dibuat asal-asalan. ini benar-benar mustahil. Tuan Li, bagaimana keadaannya? Bos Wan, lihat sendiri. Bos Wan, silakan lihat sendiri. Ini tidak mungkin. Lencana naga suci ini sangat indah. Naga ini terlihat sangat nyata. Ini masih bisa dilakukan manusia. Sisik kerang ini seperti naga sungguhan. Aduh, Master Li. Maaf tadi saya salah menilai Anda. Aku kirim 5 juta padamu sekarang. Mobile banking mengingatkan Anda 5 juta masuk rekeningmu. Langsung dapat 5 juta begitu saja. Cepat dapatkan 10 kilogram emas lagi. Nanti bisa upgrade lagi. Master Li, apa lagi kebutuhan Anda? Katakan saja pada saya. Kalau masih butuh sesuatu, itu beberapa bahan yang lebih berharga. Saya ingin membuat beberapa yang jauh lebih mahal. Karya seni yang sempurna. Untuk dijual. Oh, ini cincin ruby senilai 1 juta loh. Bos Wong benar-benar dermawan sekali karena Master Li membutuhkannya. Saya berikan saja ke Anda. Tapi, saya ada satu permintaan kecil. Setelah kamu selesai membuatnya, pastikan kamu jualnya padaku ya. Baik. Master Li buat karya seni baru. Aku sarankan, lihat toko kristal. Di sana banyak barang bagus loh. Iya, aku juga sering datang, memang sangat bagus. Hal baik jangan ditunda-tunda. Aku akan pergi melihatnya besok. Kristal kuning ini terlihat sangat bagus. Kalau bisa digabung dengan rubiku, Pasti akan jauh lebih bagus. nanti bisa dibuat bros kristal. Praktis dan cantik. Pasti tidak akan sulit menjualnya. Permisi, kristal kuning ini saya ambil. Kamu, Kristal kuning ini bernilai 6 juta. Kamu punya uang sebanyak itu? 6 juta? Kamu benar-benar pikir aku tidak mengerti apa-apa? Awalnya temanku memperkenalkan bahwa toko kalian bagus. Ternyata aku salah menilai. Kamu pura-pura apa sih? Sejak kamu masuk tadi, aku sudah merasakan aura orang miskin. Kalau tidak mampu beli, minggat cepat. Anjem, ini pertama kali aku lihat tokomu berbisnis dengan cara seperti ini. Anda pasti guru Li kan? Tuan Wan bilang, Anda akan datang. Aku sengaja buru-buru datang dari rumah. Maaf banget, sudah membuat Anda menunggu lama. Bos itu emang dasarnya orang miskin. Kenapa kamu diam saja? Cepat minta maaf pada gurumu. Sudahlah, orang sehebat kamu, aku tidak bisa mempertahankanmu. Kamu pergi saja sekarang. Maaf, Guru Li, aku salah. Aku salah menilai orang hebat. Maafkan saya. Tolong ampuni aku ya. Menurutku sih, apa yang dikatakan bos kalian benar. Menjaga kamu di toko ini cepat atau lambat bisa masalah besar. Cepat pergi dari sini. Guru Li, kristal ini harganya 600.000. Maaf, aku kasih ini buat kamu. Mohon Anda tunggu sebentar. Tolong bantu bicara baik untukku. Tentu saja, tidak masalah. FM.
Sekarang cari tempat sepi untuk berkreasi. Karyaku sendiri. Kali ini laku 10 juta. Kita dapat cukup emas untuk upgrade. Taman villa ini sangat luas. Tak ada yang lihatku. Ding naga suci. Tuan ingin aku buat seperti apa? Buatkan bros kristal ya. Permata merah. Di atas pasti cantik. Bagus, bagus. Sekarang pasti laku jutaan lagi deh. Panggil Xiaolong kembali. Zhao Yao. Tadi Master Li selain uang masih butuh apa lagi? Orang sehebat dia ini, aku harus berteman baik dengannya. Sejauh yang aku tahu, Master Li berasal dari latar biasa. Uangnya memang banyak, tapi sepertinya tidak punya properti yang layak. Pas banget, aku punya properti lagi. Langsung berikan saja ke Master Li. Aduh, Master Li. Apa produk baru yang kamu buat? Peniti dada kristal. Menggunakan kristal kuning yang seperti emas. Bahkan ada batu rupi, Tuan Wan. Aduh, ini. Kristal ini diukir dengan sangat teliti. Guru Li, kamu benar-benar serba bisa. Aku suka peniti dada ini. Guru Li, terima kasih kamu masih ingat apa yang kukatakan. Ini adalah cek senilai 6 juta. Benar, 6 juta. No, tapi ini belum semuanya loh. Ah, ini apa? Ini adalah kunci sebuah villa loh. Villa ini bernilai 10 juta. Ini adalah kunci villanya. Villa ini. Sekarang milik Guru Li. Ini benar-benar terlalu berharga. Sama sekali tidak mahal. Lagi pula, ingatan Guru Li tak ternilai. Kalau begitu, aku terima saja. Terima kasih banyak, Tuan Wan. Memiliki villa senilai 10 juta selalu menjadi impianku. Benarkah? Aku malah membantu Guru Li mewujudkan mimpinya. Benar-benar dua kebahagiaan datang bersamaan. Sekarang aku sudah punya villa dan juga punya 6 juta. Langsung bisa membeli 10 kilogram emas. Ding Naga bisa naik level lagi. Terima kasih banyak, Bos Wan dan Bos Joe juga. Aku masih ada urusan. Permisi, aku pergi duluan. Waduh, ini emas. Agak berat ya. Ah, tidak bisa. Terlalu berat. Harus cepat cari tempat. Untuk menaikkan level kuali naga suci. Aku capek banget pegang ini terus. Ah. Di sini nggak ada orang, ya. Naik level di sini saja. Emas 20 jin ini sangat berat. Tuan, emas ini untuk saya kah? Emas 20 jin ini untuk upgrade-mu. Cepat serap saja. Aku capek banget bawa ini terus. Kamu akan pulih seperti semula. Tapi sekarang kamu bisa apa? Berapa banyak emas untuk upgrade selanjutnya? Aku butuh emas. Sekarang bisa langsung 3 dalam 1. Jangan bagi 2 kali, gabungkan 3 barang. Bahkan bisa menghasilkan barang misterius juga. Tuan, coba cepat-cepat. Gabungan 3 dalam 1. Bisa menghasilkan barang yang misterius. Kalau gitu aku coba sekarang deh. Loh, anting mutiara di sini? Pilih kamu deh. Tuan, masih kurang 1 barang lagi. Masih kurang 1 barang?
kancing baju ini aja. Lihat hasil gabunganmu. Ini barang apa sih? Karena Tuan memasukkan benang merah, dia menaruh barang wanita dan miliknya. Maka terciptalah benang merah jodoh. Mulai saat ini, wanita itu jatuh cinta pada Tuan. Apa? Kamu ini nipu aku dong. Aku kan perempuan. Aku perempuan. Orientasi normal. Aduh, Ada orang datang, nanti aku marahin kamu lagi. Kembali dulu. Sinyal nirkabel bereaksi. Jangan-jangan apa yang terjadi? Kenapa aku lihat gadis kecil ini? begitu menarik. Awalnya aku cari anting mutiara. Tidak disangka. Halo, namaku Wen Qiu. Permisi, siapa namamu? Halo, namaku Li Haitang. Ini sebenarnya ada apa sih? Apa aku lajang bertahun-tahun ini? Karena sebenarnya aku suka perempuan. Nona Li, boleh aku tanya, apakah kamu sekarang masih lajang? Aduh, gawat-gawat. Gadis ini beneran naksir aku. Kekuatan benang merah ini sekuat itu, semuanya salah di naga suci. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Aku kan tidak suka perempuan. Lagi pula, Wen Qiu tidak suka aku. Hei, jangan salah paham ya. Aku cuma tanya-tanya aja kok. Hei, tidak apa-apa. Ini bukan pertanyaan sulit kok. Aku masih lajang sekarang. Hah, apa? Aku mengerti. Urusan perusahaan akan aku tangani. Kamu tidak boleh pergi. Perusahaanku ada beberapa masalah. Bisakah kamu membantuku? Tapi soal bantuanmu, aku juga nggak pasti bisa bantu. Kamu bisa menyelesaikannya. Asalkan kamu mau membantuku. Aku janji beri kamu 8 juta. Kakek pernah bilang, kencani gadis, harus rela bayar. Nanti berikan pada Haitang. Cukup atur tugas sederhana khusus saja. Haitang pasti akan tertarik padaku. Aku pintar banget. Berapa? 8 juta ya? Iya, betul. Aduh, tolong bantu aku dong. Tentu saja boleh. Aku ini orangnya ya, paling suka menolong orang lain. Ayo, pergi. Di depan. Hei. Tadi saat Pak Wen masuk, kamu lihat nggak? Tertawanya bahagia sekali loh. Tak heran Wen selalu sendirian. Ternyata Pak Wen suka perempuan. Shen Yan. Mereka ingin perhiasan buatan Master Top. Apa pengrajin di perusahaan kita? Belum cukup top kah? Pak Wen, Anda juga tahu, kita layani klien kalangan atas. Selera mereka sangat pilih-pilih banget. Lagi pula aku hubungi 2 master sebelumnya. Mereka bilang sibuk belakangan ini. Jadi, hal ini jadi agak sulit diurus. Ternyata butuh master pengrajin top. Aku bisa loh. Katakan saja apapun syaratnya padaku. Aku buat hasil terbaik secepat mungkin. Ini tugas 8 juta itu? Ini tepat bidangku yang paling ahli. Benarkah? Kok aku nggak tahu kamu? Ternyata kamu pengrajin top ya? Bos Wen, berapa lama kau kenal Nona Li? Apakah dia benar-benar pengrajin tingkat atas? Ada apa? Kamu juga meragukan keputusanku? Kami tak pernah meragukan keputusan Wen. Nona Li memang orang luar. Kamu kan cuma meragukan kemampuanku kan? Apa yang sulit dari ini? Cukup keluarkan batu permata itu saja. Aku bisa langsung mengerjakannya sekarang. Aku tidak setuju. Batu permata itu sangat mahal. Kalau sampai rusak karena salah pengerjaan, siapa yang akan menanggung kerugiannya? Aku yang pegang kendali perusahaan. Karena Haitang bilang dia bisa melakukannya. Berarti dia pasti bisa melakukannya. Ikut aku ke ruang Brancasio. Semua permata berharga ada di sini. Disimpan di sana. Ayo pergi. Oke, siap. Aduh, dia tidak mau mendengarkan. Aduh, mana aku tahu. Ini 2 batu permata termahalku. Kok cuma ada batu permata doang? Ini agak susah jadi perhiasan loh. Ada nggak gelang atau sejenisnya? Aku pasang itu di atasnya. Ini ada 1 kalung. Menurutmu gimana? Boleh. Sisanya serahkan ke aku aja. Kalau gitu aku tunggu di luar. Kabar baik darimu. Oke. Kekuatan tali merah ini sangat kuat. Wen Qiu sangat percaya padaku. Tapi aku nggak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Ding naga ajaib. Apa Tuan butuh aku hari ini? Buat kalung indah untukku. Kali ini jangan salah ya.
Bagus, bagus. Kalung ini sangat cantik. Pasti laku dengan harga bagus. Kenapa Bos Wen pulang sendirian? Nggak tahu nih. Bos Wen, kenapa Anda pulang sendirian? Hai Tang, akan selesaikan ini cepat. Jadi, aku pulang duluan. Siapa Master selesai cepat? Apa dia nggak perlu merancang dulu? Ukir dan tempel tidak butuh waktu. Dia cuma seorang penipu. Dia sama sekali bukan penipu. Lebih baik kalian bertiga lihat dulu kalung yang ada di tanganku. Lihat, apakah ini cocok dengan ekspektasi kalian? Aduh, mana mungkin begini. Sudah selesai dibuat secepat ini, permata ini memang milik kami. Tapi perjalanan bolak-balik cuma berapa lama? Cuma sekitar 10 menit lebih saja. Bahkan sudah selesai dibuat secepat ini. Awalnya ingin beri Haitan tugas sederhana, tapi sekarang kelihatannya hal ini ternyata cukup mudah baginya. Kalian tadi sempat meragukan Haitang, sekarang dia buktikan dengan kemampuannya. Apalagi yang bisa kalian katakan? Tadi itu, kami memang salah menilai orang. Maaf, Guru Li. Ada ahli hebat di sini. Tidak hanya kecepatan pembuatannya sangat cepat dan sangat indah sekali. Apakah itu Anda? Sepertinya memang itu saya. Aduh, lihat deh. Perusahaan kami. Kalau Guru Li ada di sini, pasti bisa naik jabatan terus. Tuan Li, jangan dipikirkan omonganku sebelumnya ya. Dibandingkan dengan Anda, saya ini cuma orang rendahan saja. Tidak apa-apa, semua demi perusahaan, kan? Ya. Melewati masa sulit bersama. Sekarang masa sulit ini sudah teratasi. Kalian bawa kalung ini pergi saja. Bagaimana menangani urusan selanjutnya? Kalian pasti tahu kan? Iya, benar. Oh, baik. Saya sama sekali tidak lupa. Janji saya sebelumnya. Di dalam kartu ini ada tepat 8 juta di dalamnya. 8 juta. Baik. Saya terima saja sekarang langsung dapat 8 juta. Ditambah sisa uang di kartu. Saya butuh uang beli emas. Sudah terpenuhi seperti Pak Wen. Kalau nanti ada keberuntungan seperti ini lagi, pasti ingat cari saya ya. Tentu saja akan cari kamu. Tapi kamu selalu panggil saya Bos Wen. Bukankah ini terasa agak asing banget? Kamu bisa panggil namaku saja. Ini tidak terlalu baik deh. Aku lupa pintu rumahku akan meledak. Saya pergi duluan ya. Villa 10 juta memang bagus. Wen Q ini. Kenapa kamu ganggu saya terus? Perusahaan Haitang lagi kena masalah lagi. Aku baru jual kalungmu. Lawan luncurkan perhiasan. Jelas dia mengawasiku sejak lama. Maksud kamu? Aku bantu kamu. Tidak bisa dilanjutkan lagi. Membuat perhiasan kelas atas memerlukan bahan baku kualitas tertinggi. Sekarang kita tidak punya apa-apa. Aku terpaksa datang ke sini. Aku tak bisa bantu soal ini. Urusanmu loh, asalkan kamu bisa membantuku menyelesaikannya. Aku janji berimu 9 juta. Masalahmu adalah masalahku sendiri. Kamu sekarang di mana? Aku segera datang mencari. Kita bahas strateginya bersama. Hajar lawan kita. Iya, aku di kantor sekarang. Cepatlah datang ke sini. Pak Wen, lawan kita sangat sombong. Mereka tahu kita tak lawan mereka. Pak Wen, apa selanjutnya? Pak Wen, Haitang, kamu akhirnya datang juga. Oh, karena Master Li sudah datang. Kalau begitu aku pergi duluan ya. Iya. Pak Wen, aku pikir di jalan mungkin kita bisa pilih beberapa. Terlalu mahal buat perhiasan cantik ya. Ini setidaknya tidak sepenuhnya pasif. Sepertinya. Hanya bisa begini saja. Do you? Dia telepon aku sekarang buat apa? Siapa Do you itu? Dia adalah lawan aku. Orang yang bikin masalah buat aku. Juga direktur utama perusahaan lain. Aku mau dengar dia bicara. Halo Nona Wen. Kamu pasti sedang memikirkan solusi sekarang. Do you? Kamu tidak mengelola perusahaanmu dengan baik. Malah menelepon aku. Luang banget ya. Tentu saja. Lihat betapa malangnya lawanku. Sekalian membicarakan kontrak akuisisi. Perusahaanmu tidak akan tahan untuk memburu kamu. Aku sudah bersiap selama bertahun-tahun di waktu yang akan datang. Tidak ada pedagang perhiasan menyediakan perhiasan untuk kamu bangkrut cuma masalah waktu saja. Bangkrut?
Sama sekali tidak mungkin. Aku cuma mau memberimu saran. Kamu tidak setuju sekarang, bukan berarti kamu akan menolaknya nanti. Kamu tidak tahu malu. Hai Tang, aku panggil petinggi buat rapat. Sedang membicarakan strategi penanganan yang spesial. Kamu buat lebih banyak perhiasan. Di ruang brankas itu kamu bebas masuk saja. Tanpa pedagang permata yang menyediakan permata, meskipun kita bisa membuat perhiasan, ini tidak bisa membantu. Jadi harus gimana nih? Nanti saat waktunya tiba, 9 juta punyaku juga bakal hilang. Tuan, kalau Tuan ingin menghadapi lawan, kita bisa buat jimat lawan kalah. Ya, jimat kertas itu, ini sama seperti sebelumnya. Setiap hasil buatan punya kekuatan gaib. Dan langsung berefek seketika. aku siapkan jimat. Berarti aku bisa mengalahkan lawan. Butuh jimat keuangan. 2 jimat butuh 2 kertas kuning. Abu dasar panci, bedak tok, serbuk emas, dan sehelai rambut panjang. Bahan-bahan ini tidak sulit didapat sih. Aku sekarang langsung cari saja. Akhirnya berhasil didapatkan. Sekarang sudah bisa kan? Ya, sekarang sudah cukup. Emas bubuk melambangkan kemakmuran. Talc tidak membawa keberuntungan finansial. Tangan licin sehingga harta melayang. 2 ini jadi jimat. Baik, aku coba saja. Ternyata, inilah jimat pembawa kerugian harta. Ya, sekarang masukkan sisa bahannya. Abu dasar kuali lambang sial parah. Rambut melambangkan kesialan yang sulit dihilangkan. Siapa yang dapat jimat sial, dia akan sulit melepaskan diri. Kesempatan 2 kali sudah habis. Pak Direktur, saya mau istirahat. Baik, kembali sini. Sekarang cari Pak Wen di kantor. Lihat, apakah dia bisa menghubungi lawan? Lalu berikan 2 lembar jimat ini. 9 juta milikku akan segera aku dapatkan. Do you? Ini di kantorku. Jangan terlalu sombong. Kita sudah bersaing selama bertahun-tahun. Hari ini, akhirnya aku akan menang. Tanda tangani kontrak akuisisi ini. Aku masih biarin kamu jadi asisten kecil. Kalau tidak, kamu siap menanggung utang besar ya. Kamu, Pak Wen. Perusahaan Wen tidak akan runtuh. Aku lama dengar Master Lilo. Berapa gaji yang ditawarkan Wen Qiu? Aku Do You tawar ganda. Do You? Kamu berani di depan mataku merebut karyawan. Tuan Li, perusahaan Wen Qiu akan segera bangkrut dengan keahlianmu. Kenapa cari jalan keluar lebih baik? Apa yang Wen Qiu berikan padamu? Aku juga bisa memberikannya. Ucapanmu itu sangat masuk akal. Mendekat sedikit ya. Tentu saja boleh. Aku sudah bilang. Apa yang Wen Qiu bisa berikan, aku juga bisa memberikannya. Sudah, kamu boleh pergi sekarang. Aku sudah dipekerjakan oleh Direktur Wen dan tidak akan berkhianat secara tiba-tiba. Minumlah yang harus kau minum. Tuan Li, aku ingat kamu. Nanti kamu dapat kerja di sini. Nama saya Do You. Akan saya tulis terbalik. Nanti kamu dapat kerja di sini. Nama saya Do You. Akan saya tulis terbalik. Wanita yang sangat jahat sekali. Kalau tidak berguna, hancurkan saja. Tapi kamu gak bakal sombong lama lagi. Aku menunggu kalian berdua. Datang memohon padaku. Tadi kamu bilang apa? Kenapa mereka tiba-tiba dengan saya memutuskan kerjasama? Mana mungkin ini? Investasi saya kok bisa gagal semua? Tidak mungkin. Ini kenapa sih? Mungkin dia terlalu sombong ya. Banyak berbuat jahat. Jadi ini adalah balasannya. Nanti tidak ada lagi yang menargetkan perusahaanmu. Mana mungkin ini? Kenapa perusahaan saya tiba-tiba bangkrut dan semua investasi saya itu? Kenapa tiba-tiba gagal seperti ini? Kalian berdua satpam, bantu Tuan Du keluar sekarang. Ingat, jaga jarak agak jauh darinya. Lagi pula dia sekarang lagi penuh sial. Baik. Begitu perusahaan Do You runtuh tiba-tiba. Apakah kamu yang melakukan sesuatu? Bagaimana aku bisa sekuat ini? Dia sendiri yang terlalu lancang. Bukan cuma dia menang melawan kamu, malah datang ke tempatmu untuk menghinamu. Nasib seperti ini, itu memang dia yang cari sendiri. Nasib seperti ini, itu memang dia yang cari sendiri. Benar juga. Kalau bukan karena kamu, mungkin perusahaanku tidak bisa dipertahankan. Oh iya, ini nih. Itu 9 juta yang kubilang padamu. Bagus, sekarang 9 juta masuk lagi. Jarak ke 30 juta. Semakin dekat lagi. Apakah kamu masih punya kebutuhan lain? Kalau kamu butuh uang lebih banyak, datangi aku saja. Bisa langsung bilang padaku. Tidak usah. Aku orangnya, gigiku sangat kuat. Hidup nyaman tanpa makan malam. Baiklah. Oh iya, kalau nanti kamu butuh apapun, datangi aku saja kapanpun.
Aku pasti bantu sebisa kemampuanku. Sampai jumpa lagi. Oke. Halo, Ayah. Kamu nggak usah pikirkan soal pestanya. Untung hari ini. Halo, gua kasih kamu 1,5 juta. Jauhin dia. Kamu siapa sih? Gila ya kamu? Kamu suruh aku ninggalin dia? Aku bahkan tidak tahu siapa dia. Gua Zhou Kai. Jangan takut, gua tahu kamu nempel. Jangan kira gua tidak tahu. Oh, terus kenapa? Karena kamu telepon aku sekarang. Dia pasti tahu kamu tidak menyukainya. Apa gunanya kamu usir aku? Baik. Aku beri uang, kamu tolak, kamu harus hemat buat hidup nyaman. Gua pakai nama belakangmu. Tidak disangka, Kisah pria utama drama ini terjadi padaku. Hai Tang. Kamu beneran belum pergi jauh? Wenqiu, kenapa kamu keluar? Ada masalah apa di perusahaanmu? Bukan begitu. Aku cuma mau kamu temenin. Pergi ikut aku ke sebuah pesta. Ayahku terus memaksa aku untuk datang. Aku akan lihat di pesta nanti. Tapi aku sudah punya orang pilihan. Aku cuma orang biasa saja. Aku tidak cocok. Ya sudah deh. Berarti aku hanya bisa menghadapinya sendirian. Zhou Kai yang menyebalkan itu. Apa? Zhou Kai? Itu yang tadi meneleponku. Langsung memarahiku habis-habisan tanpa basa-basi. Setelah selesai dia akan menjawab aku akan mendapat masalah. Apa? Teleponnya bahkan sampai menelponmu ya. Aku ajar dia pelajaran. Benarkah? Besok kita lihat siapa Zhou Kai sebenarnya. Kalau ada kesempatan nanti, sekalian menyelesaikannya. Oke deh. Berarti aku ikut pergi besok. Baik, jadi kita pergi bersama besok. Besok itu pas banget. Aku buat jimat Mei Yue malam ini. Nanti setelah kita bertemu besok, Zhou Kai, jangan terlalu sombong. Aku bakal bikin dia sial sepenuhnya. Rasanya pakai baju ini masih agak tidak nyaman. Tahan sebentar ya. Kamu tidak merasa kalau kamu pakai baju ini sangat cantik? wah, Tuan Muda Zhou datang. Teman-teman semua, pesta malam ini. Saya yang bayar semua tagihannya. Semua silakan bersenang-senang, sebebasnya. Wah, Tuan Zhou sangat dermawan. Tuan Zhou memang paling royal. Tuan Zhou sangat dermawan. Nona Wen, kamu akhirnya datang. Bolehkah menari satu lagu bersamaku? Tidak usah, Zhou Kai. Aku sudah bilang ke kamu berkali-kali. Aku tidak tertarik padamu. Nona Wen, hal baik memang butuh proses. Aku masih sangat sabar menghadapimu. Lagi pula, kalian berdua tidak mungkin bisa bersama. Lin Haitang, beraninya kamu datang ke sini? Aku sudah lewat telepon bilang ke God, kamu dengan sangat jelas. Apa yang kau berikan Nona Wen? Aku nggak punya kebiasaan ragu. Lagi pula, apa ramuan memabukkanmu? Kamu bercanda kan? Aku nggak kasih ramuan memabukkan. Yang aku pakai adalah benang merah. Kamu bercanda kan? Aku tidak kasih ramuan memabukkan. Yang aku pakai adalah darah merah. Baik. Aku suka kalimat ini. Mei Haitang, kamu akan segera tahu dan apa akibatnya kalau kamu melawan aku. Zhou Kai, jangan kamu lagi bersikap kekanak-kanakan begini. Nanti kamu masih target Haitang. Hati-hati, aku nggak baik sama kamu. Aku tidak peduli padamu. Untung ada jimat nasib buruk. Zhou Kai, kan? Tunggu sampai jimat sial ini ditempel ke tubuhmu. Kamu pasti akan jadi penurut. Kamu lebih baik tetaplah di sisiku. Lebih baik kita makan bareng. Dengan begitu, kamu paling aman. Tapi jangan berpikir macam-macam ya. Aku ini demi keamananmu baru. Mengatakannya seperti ini. Aku percaya padamu. Tapi aku punya cara untuk menyelesaikannya. Kamu bisa. Apa yang akan kamu lakukan? Aku punya caranya. Kamu tunggu saja. Oh. Tuan Zhou, apakah pestanya menyenangkan? Si miskin, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Cari aku untuk apa? Aku mau bicara tentang Wen Qiu. Urusan Wen Qiu ya. Aku mengerti. Ayo, kita pindah tempat buat ngobrol. Terserah kamu aja. Aku tahu kamu pasti berubah pikiran. Bener kan? Aku malu mengatakannya di hadapan kekasih. Makanya kamu sengaja sembunyikan. Bener ya? Aku ada selembar cek di sini. Tepat 1,5 juta. Cukup buat kamu pakai lama banget. Orang ini ngomong ngawur apa sih? Tapi mending acting bareng dia dulu. Cari kesempatan buat mendekati dia. Jimat kehamilan lebih penting. Gimana? Tuan Zhou benar-benar paham aku. 1,5 juta ini buat aku nih benar-benar terlalu banyak. Hei, ngapain kamu pukul aku? Aku bilang, kamu tak pantas sentuh. Jangan kira aku lagi senang sekarang. Kamu bisa berbuat seenaknya. Hei, 1,5 juta. Lalu pergi dari Wen Qiu. Aku tak mau lihatmu di pesta. Jimat Mei Yue langsung berefek. Suruh Zhou Kai tambah nol. Jadi 15 juta langsung 10 kali lipat. Terima kasih banyak Tuan Zhou. Aku sungguh berterima kasih padamu. Aku tahu kau orang yang cari uang. Minggat sana. Oke.
Akhirnya orang ini berhasil diusir. Wen Qiu cepat atau lambat pasti sadar. Satu-satunya pilihan dia cuma gue. Hai Tang, kamu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa, tenang aja. Li Haitang, berani-beraninya kamu balik lagi. Tuan Muda Zhou, hari ini kenapa sial banget sih? Bahkan bisa jatuh di tempat rata. Li Haitang, kayaknya kamu cari mati deh. Masih nempel di Wen Qiu? Hari ini aku habisin kamu. Wen Qiu, jangan takutin aku ya. Kamu gila, jangan sentuh dia. Cepat bawa dia ke lantai bawah. Siap naik saat ambulans datang. Makasih banyak Wen Qiu. Kamu masih dengar aku sekarang? Sepertinya ada apotek di dekat sini. Harus cepat beli obat untuk luka Wen Qiu. Wei Qiao. Ini obatnya. Semoga berguna. Cepat gabungkan ketiga jenis obat ini. Berdasarkan jenis obat Tuan, ini pil penyembuh luka terbaik. Bisa menstabilkan kondisi lukanya. Oke, kamu kembali sini. Apa yang kamu kasih makan dia? Bukannya aku suruh kamu ambil obat. Udah bangun sekarang? Apa tujuanmu sebenarnya? Itu nggak penting. Wen Qiu, gimana perasaanmu? Aku merasa dia sekarang kehilangan cukup banyak darah. Hasilnya pasti terlihat di rumah sakit. Ambulans datang. Ayo pergi. Dokter, bagaimana keadaannya sebenarnya? Tidak ada masalah besar. Saat kamu mengantar dia ke sini, keadaannya sudah cukup stabil. Kami juga sudah memeriksanya. Tengkoraknya tidak terluka sama sekali, cuma kehilangan banyak darah. Cukup dengan transfusi darah sedikit, lalu konsumsi beberapa suplemen kesehatan. Dia hampir pulih sepenuhnya. Ya, hampir tidak ada masalah. Terima kasih banyak, dokter. Itu sudah tugas saya. Sama-sama, aku lihat kamu di sini semalaman. Pulanglah dan istirahat sebentar. Nanti saat dia sadar, saya bisa meneleponmu. Saya memang butuh istirahat sebentar. Masalah Wen Qiu akhirnya selesai. Saya juga bisa melakukan upgrading naga suci milikku. Emas seberat 30 kg. Benar-benar membuatku lelah sekali. Naga suci, keluarlah. Tuan, Mas, sebanyak ini untuk... Saya ya? Tentu saja. Emas-emas ini saya tidak bisa menyerapnya sendiri. Cepat serap semuanya. Baik, Tuan. Sudah naik level lagi. Tuan, Mas 90 kg nanti. Itu bisa dibicarakan. Lebih baik kamu ceritakan dulu. Skill apa yang dibuka kali ini? Sekarang cukup masukkan obat yang cocok. Saya bisa buat pil obat cocok, kemudian tambahkan jaringan tubuh pasien. Bisa bikin obat khusus yang manjur. Bisa menyembuhkan semua penyakit. Efek garis merah sebelumnya bisa dihilangkan. Serius kamu berhasil buka kekuatan penyembuhan? Iya, saya punya kemampuan itu. Menyembuhkan luka bagi saya yang sekarang sangatlah mudah. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Nanti saatnya tiba. Nanti kita bicarakan lagi ya. Tuan masih ingat Nona Wen? Nona Wen sangat cantik. Siapa yang tidak menyukainya? Tapi cara saya untuk mendapatkannya tidaklah baik sama sekali. Mari selesaikan tali pernikahan dulu. Baik, saya mengerti maksud Tuan. Rasanya agak lelah nih. Bagaimana kalau tidur sebentar dulu? Lagi pula lukanya juga tidak parah. Ternyata telepon dari rumah sakit. Apa mungkin penyakitnya sudah sembuh? Nona Li, ada masalah besar. Golongan darah Nona Wen sangat istimewa. Darah kami tidak cocok. Golongan darah yang cocok dengan. Lebih baik Anda segera bawa dia pindah rumah sakit. Baik, aku segera datang. Nona Li, jangan khawatir. Aku sudah menghubungi rumah sakit lain. Kalau sudah dipastikan. Kita bisa segera pindah rumah sakit. Jarum ini pernah dipakai orang? Belum. Jadi ginseng ini juga tidak berguna? Kami awalnya ingin pulihkan energi Nona Wen. Tapi sekarang tidak ada darah segar. Efek ginseng juga tidak akan bekerja. Baik, dokter. Izinkan kami tinggal sebentar ya. Baik, Nona Li. Jangan khawatir ya. Nona Wen pasti tidak akan apa-apa. Ding Naga, sembuhkan Wen Qiu cepat. Tuan, jangan terburu-buru. Masukkan darah Nona Wen dan ginseng. Lalu, bagaimana memasukkan Wen Qiu? Tidak perlu memasukkannya ke dalam. Biarkan Tuan Wen masukkan satu tangan. Sudah. Cepat kembali. Hai Tang, apakah kamu yang menyembuhkan aku? Kenapa Hai Tang sekarang beda? Perasaan itu lagi. Apa botol itu langsung hancurkan otakku? Kamu kelihatan sangat layu ya. Aku baik-baik saja kok.
Kamu sendiri, bagaimana perasaanmu? Aku merasa sangat baik kok. Syukurlah kalau gitu. Nona Lee, rumah sakit cocok ditemukan. Kita bisa pindah ke sana. Woi, Nona Wen, Kamu sudah bangun ya? ada apa? Aku merasa diriku sangat baik kok. Kamu nggak merasa nggak nyaman? Ya, kalau begitu, baiklah. Aku akan lepas perban ini. Kalau ada yang tidak nyaman, Kamu harus langsung bilang ya. Ya. Wah, mataku tidak salah lihat kan? Darah dan energi sudah terpenuhi sepenuhnya. lukanya langsung sembuh total. Bagaimana ini bisa terjadi? Haitang yang menyembuhkanku. Ini benar-benar keajaiban kedokteran. Nona Lee, bagaimana kamu bisa melakukannya? Ini adalah ilmu warisan keluarga. Tidak nyaman untuk memberitahu orang luar. Nona Lee, kami paham maksudmu. Sekarang, kondisi pasien sudah stabil. Aku harus lapor sekarang juga. Aku pergi duluan ya. Kamu kelihatan capek banget. Kamu jaga aku tadi malam, asalkan kamu bisa pulih sepenuhnya. Aku sudah tenang. Ya, oke. Tunggu sebentar. Halo, bagian keuangan, transfer ke rekening. Cepat, mengerti? Kenapa kasih aku 20 juta lagi? Kamu sudah menyelamatkan nyawaku. Tentu, aku harus memberi tanda. Tapi jangan sampai kamu menolak. Kamu juga tidak bisa menolaknya. Sekarang seharusnya sudah sampai di rekeningmu. Peringatan bank untuk Anda. 20 juta sudah masuk ke rekening. Luka sembuh secepat ini. Sekarang lukamu sembuh. Aku harus pergi. Maaf ya. Sebelum ini, aku terus-terusan mengganggumu. Kamu mau pergi kemana? Bukannya aku yang ganggu kamu. Sebenarnya, secara harfiah, seharusnya aku yang mengganggumu. Lagi pula, kamu tidak boleh pergi. Kita ini sahabat baik banget loh. Kau jenderal utamaku. Nanti aku masih mengandalkan kamu untuk bantu selesaikan masalah. Aku tidak rela kamu pergi. Lihat cara Wen Qiu memanggilku. Benang merahnya benar-benar putus. Hubungan kami tidak memudar. Sekarang aku punya sahabat kaya juga. Oke, aku tidak akan meninggalkanmu. Lagi pula, kalau aku meninggalkanmu, siapa lagi yang mau memberiku gaji setinggi ini? Dulu, itu. Entah karena alasan apa, aku punya beberapa pikiran aneh tentang. Mungkin itu membuatmu terganggu. Tapi tenang saja, tidak akan terjadi lagi nanti. Mulai sekarang, kita adalah sahabat terbaik. Baik, sudah sepakat ya? Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja balas dendam. Brengsek itu berani sekali melukaimu. Kalau aku tidak balas dendam, itu sama sekali tidak adil dong. Lalu bagaimana caramu mau balas dendam? Hutang darah dibayar dengan darah. Lebih baik jangan deh. Bagaimana kalau kamu juga terluka nanti? Tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Kalau kamu gimana? Tenang. Aku tak akan hal bodoh. Aku pergi duluan. Bye. Ding naga sak. Apakah ada jimat buat tingkatkan kekuatan? Brengsek itu melukai Wen Qiu. Aku akan membuatnya merasakan pukulan besiku. Aku punya 2 jimat. Ini beri Tuan kekuatan dan ketahanan. Persis seperti yang aku inginkan. Tuan, jimat kekuatan sudah selesai dibuat. Aku coba sekarang. Seberapa kuat sih jimat kekuatan ini? Rasanya seluruh tubuhku penuh kekuatan. Wah, sekop besi yang sekeras ini aku remas jadi bola. Kalau aku dapat jimat tubuh baja, bukankah kita tak terkalahkan? Ini adalah setelan baja terakhir. Tuan, aku sangat lelah. Aku mau istirahat. Baiklah, istirahat yang cukup ya. Ayo, aku coba seberapa keras tubuhku sekarang. Ya ampun, aku sudah sekuat ini. Tuan Muda Zhou, masa-masa baikmu sudah habis. Hah? Siapa kamu? Di mana Tuan Muda Zhou kalian? Kamu berani tanya Tuan Zhou? Minggat dari sini. Kamu? Di mana dia? Waktu aku berpatroli tadi, aku lihat dia sedang rapat di lantai atas. Aduh, Hei, Tuan Muda Zhou belakangan ini, kenapa sering sekali terluka? Mana aku tahu, aku sial banget akhir-akhir ini. jalan kaki selalu tersandung. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Bagaimana kondisi perusahaan belakangan ini? Zhou Kai ya? Zhou Kai, kita bertemu lagi? Aku lagi pengen cari kamu nih. Tak menyangka, kau datang sendiri. Serang dia. Ini rasanya seperti memukul benda besi. Ngawur. Apa sih, siapa yang mau mematahkan kakinya? Aku kasih orang itu 1 juta. Gimana bisa ini? Mereka semua kan mantan pasukan khusus. Pasukan khusus. Hari ini bahkan Raja Prajurit datang. Kamu bocah, jangan harap bisa kabur. Apa yang mau kamu lakukan? Memukul orang itu, melanggar hukum. Kamu tak bisa pilih aturan sendiri. Itu 1 pukulanku.
Mau apaan kamu? Kamu mau bunuh aku? Iya, tapi tidak sepenuhnya iya. Aku akan memukulmu keras. Segini doang udah gak tahan. Untung aku beli obat di apotek. Menggabungkannya jadi pil penyembuh luka. Teruslah, kena pukul. Aku belum puas mukul. Ngegi. Kenapa luka-lukaku semuanya sembuh? Ya, ini aman. Tidak. Aku sadar, aku salah. Kamu tidak apa-apa. Yang terluka itu aku. Apa hubungannya ini dengan kamu? Aku lagi ngobrol sama sahabat cewekku. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, jangan khawatir. Syukur deh, kalau gak apa-apa aku tadi terus-terusan nelpon kamu. Tapi gak ada yang angkat. Aku takut kamu datang kerusuhan. Gak nyangka. Aku malah ngehajar dia. Hei, kan aku udah bilang sebelumnya, dia harus bayar hutang darah. Sama sekali, bukan cuma omong kosong. Tapi aku datang hari ini, kamu hal yang lain. Ada orang yang mau kamu bantu. Mau minta kamu mengukir sesuatu? Bukan. Ini soal mengobati penyakit. Kamu ingat, aku terluka sebelumnya. Dokter itu tahu kemampuan pengobatanmu. Meskipun dia nggak terus nanya, tapi dia malah menyebarkan kemana-mana. Kemampuan pengobatanmu yang ajaib. Orang kaya temukan aku lewat dokter. Berharap kamu bisa menolong mengobati penyakitnya. Orang kaya? Siapa yang lebih kaya dariku? Aduh, aku ini bukan apa-apa. Orang kaya itu bilang, selama kamu bisa menyembuhkan penyakitnya, dia bersedia memberimu 70 juta. 70 juta, 20 juta. Sudah batasku. Wah, dia keluarkan 70 juta? Memang sangat banyak. Kalau gitu bawa aku menemui dia. Ayo pergi. Dokter, kondisi putriku gimana ya? Dilihat dari kondisi sekarang masih cukup stabil. Berarti dia tidak akan sembuh. Hey, Dr. Lee. Di sini, Dr. Lee. Ini putriku. Tolong cepat obati dia. Cao Dongqiang, kamu cari dari mana lagi? Dokter-dokter aneh ini. Apa gunanya doktermu? Aku hanya demi putriku cepat sembuh. Dokter kali ini berbeda dari sebelumnya. Cukup. Bukannya setiap kali sebelumnya kamu selalu ngomong gitu. Hasilnya apa? Kamu biarin dokter ini menyiksa putriku. Apa hatiku tidak sakit? Aku tidak setuju. Suruh mereka pergi. Semua minggat dari sini. Kelihatannya keluarga ini sering rugi sama dokter. Ibu Guo, aku tidak akan menyiksa anak perempuan. Ibu tolong percaya sama saya. Semua dokter sebelumnya juga berkata begitu ke saya. Lalu hasilnya saat pengobatan, bukan mengeluarkan darah, tapi menusukkan jarum. Bikin anak perempuan saya sangat menderita hasilnya. Tidak ada yang bisa menyembuhkanmu. Metode pengobatan saya dengan metode mereka berbeda. Saya tidak butuh rangsangan luar. Ibu tenang saja. Benar, ini sungguhan kok. Cukup beri saya waktu 10 menit. Aku tahu bisa atau tidak disembuhkan. Aduh, datang lagi orang pembual. Benarkah dokter? Tentu saja benar. Setelah 10 menit, jika putrimu belum bangun, saya, Li Haitang, langsung pergi. Tidak mau bayaran sepeser pun dan tidak akan tinggal lama lagi. Baik, ini ucapanmu sendiri ya. Cepat lakukan pengobatannya. Metode pengobatan temanku, rahasia turun-temurun keluarganya. Orang tak boleh ada di sini. Jadi kita semua keluar dulu ya. Baik. Aku kasih kamu waktu 10 menit. 10 menit kemudian, aku ingin melihat anak perempuanku bangun. Tidak masalah. Dokter. Ya, Dr. Lee. Ada apa memanggilku? Aku tanya obat pasien. Kondisi Xiao Li sama sekali tidak jelas. Dia menderita penyakit yang sangat aneh. Tapi dia terus-menerus mengonsumsi Lingzi berusia 100 tahun dan ginseng untuk menahan napasnya tetap ada. Hei, lihat. Ini obat yang sering dia konsumsi. Xiao Li terlalu lemah. Ya, kekuatan obatnya tidak bisa diserap sepenuhnya. Kalau bisa menyerap sedikit lagi, mungkin benar-benar bisa pulih banyak. Tapi, itu tidak mungkin. Kamu sendiri cari cara saja. Bagaimana cara mengobatinya? Wali Naga Sakti. Terima kasih, Tuan. Lakukan penyelamatan. Sekarang, Xiao Li langsung sembuh. Hei, sekarang bisa langsung sembuh total. Tuan, belum sembuh sepenuhnya. Kekuatan obatnya tidak cukup. Ini Lingzi dan ginseng tua. Aku cuma bisa bangunkan dia sekarang. Tapi kalau ingin menyembuhkannya sepenuhnya, gadis kecil ini butuh Lingzi dan ginseng ribuan tahun. Apa?
Lingzi dan ginseng berusia 1000 tahun. Secara huaxia baru 5000 tahun loh. Di mana aku dapatkan obatnya? Aku punya cara untuk mempercepat pematangannya. Mempercepat pematangan? Kamu butuh bahan apa? Cepat katakan. Aku butuh 2 lingzi dan ginseng. 1 cangkir cinnabar, embun pagi, dan sepotong poria kering. Baik, aku ingat itu. Shaoli sepertinya mau sadar. Jangan sampai dia menyadari. Kamu cepat kembali. Nanti kita selesaikan masalah-masalah ini saja. Halo, Shaoli. Bagaimana perasaanmu? Kamu, siapa kamu? Di mana ibuku? Aku adalah dokter. Ibumu dan mereka di luar. Shaoli sudah sadar. Kalian boleh masuk sekarang. Anakku, anak perempuanku, sudah sadar. Ini tidak mungkin dia. Bagaimana dia bisa sadar? Dewa Obat Li. Kamu benar-benar tabib sakti ya. Aku Cao Dongqiang sujud hormat padamu. Aduh, Bos Chow, cepatlah bangun dulu deh. Jangan sampai kamu benar-benar berlutut loh. Kondisi Shaoli belum sepenuhnya pulih. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku dulu. Apa? Belum sembuh sepenuhnya. Tapi dia sudah sadar loh. Mama, aku ngantuk banget. Anak sayang, tidur lagi ya. Mama akan jaga di sampingmu terus. Tabib Sakti Li, dulu aku salah bicara. Jangan sampai kamu masuk hati ya. Tolong, selamatkan putriku. Tabib Sakti Li, sekarang hanya Kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku mohon banget. Hei Tabib Sakti Li. Aku tidak menyiapkan apa-apa sebelumnya. Aku cuma punya cek 30 juta. Ambil dulu deh. Asalkan kamu bisa menyelamatkan putriku, sisanya 40 juta. Aku akan segera menambahkannya padamu. tentu saja aku akan menolong orang. Tapi Aku masih butuh bantuan kalian. Aku butuh lingzi dan ginseng. Selain itu, butuh 2 porsi cinnabar. 1 poria kering dan embun pagi. kami akan segera melakukannya. Saya kirim orang segera tangani. Ayo, pergi. Tabib Ajaib Li ya. Resep obat apa lagi kamu bikin? Semua bahan ini digabungkan bersama. Benar-benar bisa menyembuhkan Shaoli? Resep obatnya tidak penting. Yang penting, saya yang harus menanganinya sendiri. Begitu ternyata. Keahlian Dr. Li luar biasa. Saya juga akan pergi membantu mencari bahan obat-obatan itu. Iya. Aku tahu kamu pasti bisa. Itu semua cuma masalah kecil. Kita harus tunggu obat mereka kembali. Iya. Hampir semua sudah terkumpul. Hanya tersisa lingzi dan ginseng. Ini bagi pasangan Cao Dongqiang. Seharusnya bukan hal yang sulit. Iya. Hei, Tabib Ajaib Li. Ini ginseng dan lingzi berusia 100 tahun, baru kami. Silakan lihat. Apakah ini sesuai dengan persyaratan? Ginseng dan lingzi tua baik. Oh, sisanya di mana? Aku yang selesaikan. Baik, kita percaya Dr. Li. Nah, mari kita lihat Xiao Li. Hai Tang akan mulai bekerja. Ini adalah rahasia warisan keluarga. Tidak boleh dilihat oleh orang luar. Oke. Kita pergi sekarang juga. Ding naga suci muncul. Semua bahan sudah lengkap. Apa urutan memasukkannya ya? Masukkan ginseng 100 tahun dan cinnabar. Lalu masukkan fulonggan. Ginseng butuh tanah subur. Baik. Benar saja, ini ginseng 1000 tahun. Sudah tumbuh berbentuk manusia. Hasil obat ini digunakan untuk itu pasti cukup untuk mengobati pasien. Tuan, masukkan sisa cinnabar dan lingzi. Embun pagi harus dituangkan terakhir. Ini wajib untuk mempercepat pematangan lingzi. Air dari alam semesta ini. Ya, baik. Ini aromanya sangat kental sekali. Cuma dihirup sedikit saja, rasanya segar dan segar. Wah, jamur lingzi 1000 tahun. Tuan, kuota hari ini sudah habis. Aku mau pulang istirahat. Baik. Tidak apa-apa. Pulang dulu saja. Hari juga hampir fajar. Tunggu sampai fajar tiba. Hampir bisa menggunakan Ding Shenglong lagi. Sekarang lihat keadaan Shaoli. Wah, jamur lingzi dan ginseng 1000 tahun. Bagaimana bisa mendapatkan ini ya? Mana mungkin? Ini, benarkah? Dr. Sakti Li, mana mungkin menipuku? Ini benar-benar nyata. Terima kasih banyak. Dr. Sakti Li, kalau bukan karena kamu, Anak perempuanku mungkin. tidak akan pernah bangun seumur hidupnya. Sekarang, waktu terbaik. Sembuhkan Xiao Li. Kami tunggu kamu di luar ya. Ya, ayo pergi. Baik, Akun.
kuali naga suci muncul. Tuan, saya sudah siap. Baik, ayo kita cepat sembuhkan dia. Tuan, penyakitnya sudah sembuh total. Kali ini khasiat obatnya benar-benar cukup. Baik, cepat kembali sekarang. Jangan sampai dilihat orang lain. Tidur tadi nyaman sekali. Kakak perempuan, kamu siapa ya? Saya dokter. Dokter yang sudah menyembuhkan kamu. Ayo, turun sini. Ikut aku pergi menemui ibumu. Ah, Xiaoli, anak perempuanku. Kamu ternyata bisa berdiri. aduh, Shaoli benar-benar sembuh. Anak ini sekarang terlihat sangat bertenaga. Sama sekali tidak terlihat lemah. Pasti sudah sembuh total. Aku sudah tahu kamu pasti bisa. Hey, Habib Lee yang sakti. Cek 40 juta itu. Aku Chow Dong Chang, tidak bohong. Terima kasih banyak Tuan Chow. 00 di sini jumlahnya nggak terhitung. Kali ini untung besar lagi nih. Terima kasih banyak, Dr. Lee. Budi baikmu ini kami. Akan ingat seumur hidup. Dr. Sakti Lee, ayo rayakan bersama kami. Aku harus berterima kasih padamu. Aku masih ada urusan. Nanti aku pergi duluan sendiri. Kalau mau merayakan, rayakan sendiri saja. Ya sudah deh. Dokter Sakti Lee, kalau nanti ada masalah apapun, ayo datang ke kami berdua. Kami pasti bisa menyelesaikannya. Ya, ayo pergi. Anakku, ibu masak favoritmu. Ayo pergi. Sepertinya aku sekarang sudah menganggur deh. Tapi ini juga hal baik sih. Dr. Sakti Lee, kita berdua. Bertemu lagi jika ada jodoh ya. Kamu tadi bilang ada urusan penting? Urusan apa sih? Kamu tidak perlu urus hal ini. Nanti aku antar kamu pulang duluan. Terus aku urus sendiri. Ya, aku ikut kata kamu saja. Iya. Aku lihat toko milikmu ini cukup besar juga. Apakah kamu punya 90 kilogram emas? Berapa? 90 kilogram. Kamu yakin mau beli? Itu nilainya 90 juta loh. 2.000. 3.000? 40 juta. Ternyata kamu beneran punya 90 juta. Aku punya 90 kilogram emas. Tuan, kalau Anda mau, saya bisa ambilkan untuk Anda sekarang. Boleh, tapi saya harus lihat barang aslinya dulu. 90 kilogram? Saya tidak bisa bawa. Tapi nyuruh orang bolak-balik juga repot. Nanti suruh pemilik toko pergi. Nagading menyerap semuanya sekaligus. Baik, silakan ikut saya. Pak, ini emas 90 kilogram. Jangan menipu siapapun. Semua emas murni. Kalau kamu kurang, aku bisa kirim stok lagi untukmu. Gak butuh emas tambahan lagi. Stok yang ini pasti saya ambil. Sekarang, ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Pertama, tutup toko. Bawa semua orang pergi. Kedua, matikan semua kamera pengawas di sini. Mengerti? Anda adalah Tuhan. Anda yang memutuskan. Saya akan melakukannya sekarang. Wah, akhirnya bisa naik level lagi. Ding naga suci, keluarlah. Tuan, semua emas ini untukmu. Saya... Tentu saja, cepat serap semuanya. Tuan, aku akan pulih sepenuhnya nanti. Kekuatan saya. Benarkah? Ya, saya butuh emas. Dan mulai sekarang, sintesisku tak terbatas lagi. Apa yang kamu katakan? Tidak ada batas jumlah lagi? Ya, tidak hanya itu. Saya tidak akan pakai apa-apa lagi. Sekarang masukkan 3 barang ke atas. Setelah sintesis selesai, saya bukan cuma kasih hasil, jadi 3 bahan akan dikembalikan. Tanpa batas jumlah. Tanpa konsumsi. Ding naga suci, kamu benar-benar membalikkan keadaan seluruhnya. Tuan yakin langkah terakhir tidak sulit? Pasti tidak akan lama kok. Pulanglah. Aduh, sekarang Shenlong Ding pun sudah sehebat ini. Tunggu sampai peningkatan terakhir selesai. Itu sama sekali tidak terbayangkan. Halo Kak Xiao Qiu, ada apa? Hai Tang, kamu di mana? Bisa cepat datang ke kantor tidak? Ada apa? Apa yang terjadi? Aku segera datang.
Lawan kali ini terlalu kuat sih. Hai Tang, akhirnya kamu datang juga. Ada apa? Apa yang terjadi? Belakangan ini muncul pesaing baru lagi. Dia pedagang perhiasan terkuat di sini, bahkan cukup terkenal di seluruh negeri. Pesaing baru? Tidak tahu diri. Apa yang kamu butuhkan dariku sekarang? Katakan saja, apapun. Aku butuh lebih banyak perhiasan bagus. Untuk membantuku memenangkan pertarungan ini, mempertahankan pasar milikku. Aku sudah hubungi banyak pedagang permata. Selama pasokan tidak terputus, ditambah lagi dengan keahlianmu, kita tak terkalahkan. Kalau waktunya berlama-lama, lawan sendiri sudah tidak tahan lagi. Ternyata begitu ya. Ini terlalu mudah banget. Aku siapkan 5 untukmu hari ini. Berapa? 5 buah? Gimana kamu bisa bikin banyak? Kamu bisa selesaikan dalam 1 hari. Atau 2 buah aja? Nanti jumlahnya akan makin banyak. Aku punya banyak sekali. Oke deh. Kamu pergi ke ruang brankas ya. Aku jaga di sini. Oke. Banyak banget permata ini. Kelihatannya setelah mengalahkan perusahaan lawan, perkembangan perusahaan memang sangat pesat. Kuali Naga Sakti. Tuan, apa yang harus saya lakukan? Sangat mudah. Susun ulang permata-permata ini ya. Jadikan 5 perhiasan kelas atas terbaik. Bisa nggak? Nggak ada masalah sama sekali. Sudah bisa menyerap sendiri. Sepertinya kita hampir upgrade terakhir ya. Pelan, aku hampir tidak bisa memegangnya. Bahan bakunya memang semuanya sudah kembali. Penggunaan tak terbatas. Kuali naga tanpa bahan apapun. Memang hebatnya tidak masuk akal. Sungguh tidak berani membayangkan. Kalau kamu naik level lagi, kekuatan apa yang akan kamu miliki? Seberapa kuat nantinya? Tunggu aku pulihkan kekuatanku nanti. Semua hal bisa digunakan, Tuan. Aku ingat itu. Pulang dulu yuk. Begitu perhiasan ini diluncurkan. Aku nggak tahu lawan gimana menang. Bos Wen, kapan Master Li bawa perhiasan super berkualitas dengan keahlian top? Tanpa dia, dasar pasar kita sulit stabil. Perhiasannya sudah aku selesaikan semuanya. Ayo lihat, kamu benar-benar menyelesaikannya sangat cepat. Aduh, Benar-benar hebat sekali. Kerajinan yang sangat alami, seolah-olah perhiasan ini sendiri sudah tumbuh begini rupanya. ini baru permulaan. Katakan saja butuh berapapun nanti, ini sudah cukup untuk sementara waktu. Aku akan mengadakan sebuah acara peluncuran, menampilkan 5 perhiasan sekaligus. Nanti kita beri lawan kejutan besar. Oh iya. Hai Tang. Kali ini berkat bantuanmu. Ini adalah setengah saham perusahaan. Kedepannya, perusahaan ini. Kita berdua bagi rata, masing-masing setengah. Kak Xiao Qiu, kamu baik banget sama aku deh. Ini memang hak kamu. Cepat tanda tangani. Berdiri bengong ngapain sih? Seram banget sih. Halo Pak Li, halo. Terima kasih, Pak Wen dan teman-teman. Konferensi pers kali ini, aku pasti tak kecewakan kalian. Selamat datang di konferensi pers saya. Ini Li Haitang yang terkenal. Master Li, Tuan Wen dengar perusahaan Anda menghadapi tantangan produk. Maaf, bagaimana perusahaan Anda akan menghadapinya? inilah kenapa saya adakan konferensi pers. Kali ini, saya rilis 5 perhiasan. Ini hasil karya Tuan Li. Tapi kok dengar kelima perhiasan ini palsu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Song Tian, pemilik grup Song. Kamu Song Tian ya? Bagus. Hari ini juga ketemu dia. Tapi atas dasar apa kamu bilang perhiasan saya semuanya palsu? Saya tidak meragukan Master Li, tapi saya dapat kabar bahwa permata untuk perhiasan itu palsu. Omong kosong. Semua batu permata itu asli. Mana mungkin palsu? Master Li, Anda ini sudah tertipu loh. Saya harap kamu segera sadar kenyataan. Tinggalkan perusahaan ini, lalu bergabung ke perusahaan saya. Aku akan memberimu gaji lebih tinggi. Kalau tidak, kamu. Ngapain banyak omong kosong sama dia? Langkah saja ke belakang, ambil perhiasannya. Sayang sekali. Harus bikin malu besar sendiri. Menurutku kalian semua tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Pergi. Siapa kamu? Saya ingat saya atur 5 orang. 5 perhiasan ini dipamerkan. Mereka semua orang luar. Aku suruh mereka pergi ke sebelah.
Saya sendiri yang mengawasi langsung. Sekarang mau dipamerkan. Aku akan segera panggil mereka kembali. Tunggu, kamu mau kemana? Di mana perhiasan saya? Bukankah kamu yang mengawasi sendiri tadi? Saya tidak tahu. Bukan saya yang menukarnya. Aduh, Cepat serahkan perhiasannya. Kalau tidak serahkan sekarang, aku bakal hancurin kamu. jangan remas-remas dong. Aku ambilin buat kamu. Ah, Kamu brengsek. kenapa kamu lakuin ini? Siapa yang nyuruh kamu? Ada siapa ya? Kamu melakukan ini. Iya, Pak Song. Dia yang menyuruhku menukar barangnya. Dia tahu waktunya tidak banyak. Aku mungkin akan ketahuan oleh kalian. Jadi, saat aku menukar barangnya, Merusaknya semampuku. perhiasan-perhiasan ini yang bisa dirusak, dirusak saja. Batu permata penuh goresan juga harus. Brengsek banget orang ini. Hai Tang, sekarang kita harus gimana? Tenang saja, tidak masalah besar. Aku seharusnya masih bisa menyelamatkannya. Kamu jaga orang-orang di depan panggung. Aku buat perhiasan di sini. Baiklah, aku keluar dulu. Kuali naga suci muncul. Kuali naga suci. Dulu kamu bisa menyelamatkan orang. Bisakah kamu perbaiki perhiasan rusak ini? Aku butuh permata baru untuk perbaiki perhiasan-perhiasan yang rusak ini. Tapi sekarang tidak ada permata baru. Apakah ada cara lain? 5 ini sudah hancur berkeping-keping. Aku bisa pakai ini bahan baku. Membuat sintesis perhiasan baru kembali. Baik, cepat selesaikan saja. Kembalilah segera, Kuali Naga Suci. Akhirnya selesai juga. Tuan Li, kami sudah menunggu sangat lama. Hari ini apakah masih mau dipamerkan? Perhiasan itu tentu saja lanjut pamerkan. Kamu panggil 4 orang lain. Sini, pakailah kelima perhiasan ini. Secepat mungkin dan pamerkan dengan baik. Akhirnya selesai juga. Gimana? Mana perhiasan yang sudah dijanjikan? Kenapa belum dikeluarkan? Segera akan dikeluarkan. Model butuh waktu untuk memakainya. Maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Kelima perhiasan permata ini semuanya adalah karya terbaikku. Semua ini barang langka loh. Tuan Song, menurut Anda perhiasan ini asli atau palsu? Semuanya asli. Eksekutif itu pingsan sekarang. Dia mengaku semua hal dengan jelas. Bukti permata hancur masih tersimpan baik. Kalau aku serahkan bukti ke polisi, hei, tebak berapa tahun kamu di penjara? Si sampah itu bagaimana bisa tertangkap dan bahkan mengkhianati aku? Sekarang tamat sudah. Teman-teman, konferensi pers hari ini selesai ya. Harga perhiasan akan diumumkan segera. Terima kasih semua. Hari ini Posong belum pergi? Masih ada trik lain kah? Apa yang mau kamu lakukan? Aku tidak mau masuk penjara. Ini adalah cek kosong. Angkanya boleh kalian tulis sesuka hati. Tapi jangan sampai hal ini terbocor. Berapa jumlahnya terserah kamu. Hai Tang, tulis angka 8 ya. Yang mana kemampuan dan kekayaan. Berapa banyak nol nanti? Berapa banyak nol nanti? 80 juta. Sebenarnya aku mau tulis 800 juta. Tapi kamu tidak punya banyak. Jadi terpaksa tulis 80 juta. Terima kasih Master Lee atas pengertianmu. Kalau begitu, kenapa kamu belum pergi? Tak disangka dapat 80 juta. Dia tak berani lagi sendirian melakukan hal apapun terhadap perusahaan. Bagus kalau begitu. Ini semakin dekat dengan target kita. Ayo, pulang ke perusahaan. Oke. Bosong. Kami dipanggil sekarang juga. Mau ngapain sih? Kenapa panggil Zhang He juga? Masalah apa yang kamu hadapi? Salah Master Lee brengsek itu. Mengapa orang seperti ini bukan bawahanku? Malah kerja keras buat orang lain. Gua rugi 80 juta loh. Kalau berjalan sesuai kecepatan ini, gua bakalan segera kehilangan posisi pertama. Kita harus serangan balik bersama.
Habisin mereka. Hancurkan keluarga Wen. Bekerja sama? Gua rasa hal ini agak susah dilakukan sih. Lagi pula, lawannya tidak mudah dihadapi. Gua tahu apa yang kalian inginkan. Kali ini aku nggak tampil. Kalian yang bertindak. Perusahaan gua akan bantu. Tapi setelah kita menang, gua tidak minta sepeser pun. Kalian bisa membagi semua keuntungan itu. Gimana, mau lakukan atau tidak? Baik, gua ikut. Selama keuntungannya cukup besar, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan. Gua juga ikut. Baik, malam ini kita mulai bertindak. Besok aku lihat perempuan itu dan Master Sampah. Sujud di hadapanku dan memohon ampun. Kenapa telepon aku pagi-pagi banget? Halo, apa? Kenapa mereka tiba-tiba lawan aku? Oke, aku mengerti. Aku segera pergi ke kantor. Ada apa? Keluarga perhiasan tua lokal, keluarga Zhang dan Nie, menyerangku bersama. Dulu, mereka juga musuh. Aku harus pergi ke kantor dulu. Halo, siapa ini? Aku adalah pemimpin keluarga Nie, Ni Shen. Ni Shen, tuan kepala keluarga Nie. Apa ada kesalahpahaman di antara kita? Kenapa tiba-tiba menyerang perusahaanku? HMPH, tidak ada alasannya. Wen Chu, sekarang aku hanya memberimu satu pilihan, menyerah dengan patuh tanpa perlawanan. Kami akan memberimu pensiun terhormat. Jika tidak, habis harta benda sampai bangkrut. Itu baru permulaan. Baik, kami mengerti. Mengerti? Apa yang kamu mengerti? Kamu tahu nanti kami akan... Menghubungimu. Ini mungkin hubungannya keluarga Song. Keluarga Song biasa seperti keluarga Zhang dan keluarga Nie. Kamu tidak perlu khawatir. Aku punya cara untuk mengalahkan sekaligus mereka semuanya. Kamu tenang di kantor saja. Kalau begitu, aku mengandalkanmu. Berani menghalangi kita menjadi nomor 1. Selanjutnya, aku latih jimat. Ini abu sisa panci terakhir. Mulailah, Ding Naga Suci. Tuan, jimat sudah selesai dibuat. 4 untuk keluarga Zhang dan Nie, sedangkan 2 sisanya. Tuan Song, jangan temui aku. Kalau tidak, nasibmu akan sangat menyedihkan. Ya, Li Haitang. Berani-beraninya kamu menelpon balik lagi. Kalau kamu berniat menyerah, kami menunggumu di Hotel Intercontinental. Berani-beraninya kalian berkumpul sendiri. Biar aku tangkap kalian semua. Sekaligus terima kasih banyak. Iya, kami juga tak bisa mengalahkan. Aku siap minta maaf. Baik-baik. Kamu cukup tahu diri. Kami menunggumu di sini. Ya. Cari mati sendiri. Saatnya menelepon Wen Qiu. Biarkan dia lihat Intercontinental. Orang-orang ini memohon ampun. Hei, halo Haitang. Gimana? Kamu sudah dapat idenya? Nanti, sebentar, kita pergi ke Hotel Intercontinental bersama-sama. Orang dari keluarga Nie bilang mereka semua sedang berkumpul di sana. Kita pergi ke sana bersama. Pura-pura menyerah. Sisanya, serahkan padaku saja. Oke, kita bertemu di hotel nanti. Baik. Aku kira kita bertarung sebentar. Tidak menyangka mereka menyerah secepat ini. Hari ini pesta perayaan kita. Biarkan keluarga Wen tahu alasan kematiannya. Bisa membuat 3 keluarga kita bersatu, itu adalah kehormatan bagi mereka. Nanti ya, kita akan mengejek mereka bersama-sama. Nanti ya, kita akan mengejek mereka bersama-sama. Bagus, dulu mereka berani mengancam aku. Sekarang giliran. Aku yang mengancam mereka. Wah, tamu terhormat. Silakan duduk. Kalian bertiga, hari ini kami datang untuk memohon agar kalian memberi kami kelonggaran. Memberi kelonggaran? Isi dulu gelas arak penuh. Bagus. Isi dulu gelas kami bertiga penuh. Hehe.
Kalian berdua cukup paham keadaan. Satu, menuangkan arak. Satu lagi, memijat bahu. Melayani orang lain. Lumayan punya keahlian. Hehe. Ahahaha. Wahai anak muda, dalam hidup ini jangan terlalu angkuh. Benar sekali, ucapan Tuan Utama Nie. Guru Li, aku ajak kamu nggak mau. Sekarang, tidak ada kesempatan lagi. Aduh, Li Haitang, apa yang kamu lakukan ini? Kenapa kalian tidak sadar? Kami cuma main bareng kalian saja. Tapi kalian malah menganggapnya serius. Kurang dari 3 perusahaan kalian akan terkena bencana besar. Kamu ngomong sembarangan, ini bukan... Bicara dong. Apa? Ini... Apa yang terjadi? Kenapa bisa begini? Halo, ini... Ini tidak mungkin. Guru Li, Direktur Wen, aku mohon ampun pada kalian. Keluarga Zhang kami. Aku sadar aku salah. Dulu, kami terlalu sombong dan lancang. Aku mohon ampun pada kalian. Guru Li, ini 50 juta. Aku mohon, maafkan keluarga Nie. Iya. Ini 20 juta. Ini dana terakhirku. Ini 50 juta. Master Li, tolong beri saya kesempatan. Saat kalian memilih untuk menargetkan kami, kalian sudah ditakdirkan untuk kalah. Apa kalian tidak pernah dengar? Kasihan musuh, kejam diri sendiri. Kalian ini pasti kalah. Ini? Ini. Aduh. Haitang, bagaimana caramu melakukannya sebenarnya? Apakah itu penting? Tidak juga sih sebenarnya. Yuk, kita pulang. Saya masih ada urusan. Kamu pulang duluan ya? Baiklah, saya tunggu kamu di rumah. Akhirnya ada 200 juta. Dapatkan emas 200 kg dengan mudah. Bisa upgrade terakhir, Ding Naga Suci. Nona Li, Anda bisa menemukan kami. Benar-benar datang ke tempat yang tepat. Kami toko emas, rantai lokal terbesar. Masih ada kaitan dengan bank, hubungan kerjasama langsung. 200 kg emas bukan masalah bagi kami. Benar saja, aku tidak salah tempat. Emas-emas ini semua yang aku butuhkan. Jumlahnya tepat 200 juta. Terima kasih, Nona Li, atas kunjungannya. Tidak, aku masih punya permintaan lain. Silakan katakan, selama itu bisa kami lakukan. Aku tidak akan menolaknya. Hari ini, kamu dan karyawanmu semua boleh pulang kerja. Tapi sebelum pergi, matikan semua kamera pengawas di sekitar sini. Mengerti? Ini semua masalah kecil. Aku akan segera melakukannya sekarang. Akhirnya sampai di langkah terakhir. Ding Shenlong muncul. Ini adalah emas terakhir. Ya, cepat serap saja. Terima kasih Tuan, kembalikan kekuatanku. Sekarang aku ubah konsep jadi kristal dan memberikannya kepada orang secara individu. Ini apa maksudnya? Tuan ingin bantu Nona Wen jadi, silakan masukkan uang kertas. Baik. Lihat, aku membalik seluruh keadaan. Tuan, benda ini adalah kristal kekayaan. Hadiahkan benda ini kepada Nona Wen. Dia langsung jadi orang terkaya. Kristal kekayaan. Kedengarannya hebat banget. Aku akan temui dia Nan. Aku punya saham. Dia jadi orang terkaya. Aku jadi orang terkaya kan? Kembalilah, Ding Naga Suci. Kenapa belum kembali juga? Hei, kamu akhirnya kembali. Tadi pergi apa? Tadi aku ngobrol sama beberapa orang. Memberitahu mereka tentang impianmu. Selanjutnya, mereka seharusnya akan membantumu sepenuh hati. Beneran atau bohong? Jangan bohongin aku ya. Hei, aku beri kamu investasi miliaran. Beneran? Terima kasih banyak. Tenang, aku tak akan mengecewakanmu. Investasi senilai 10 miliar ini. Haitang, lembaga keuangan investasi 10 miliar. Itu dolar AS loh. Bagaimana caramu melakukannya sih? Itu tidak penting. Yang penting, impianmu sudah terwujud. Lagi pula,
apapun yang kamu lakukan nanti hanya akan terus melangkah lebih tinggi. Ya, aku percaya padamu.